Jika judi adalah sebuah taruhan, maka judi terbaik adalah ketika ibu mempertaruhkan nyawanya saat melahirkan tanpa berpikir ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Pernah gak sih kita berpikir kalau kita ternyata sudah melewati banyak hal yang tadinya kita berpikir untuk menyerah, ternyata kita bangkit kembali untuk berjuang, teman-teman. Nah, apalagi para ibu rumah tangga ya, bagi yang belum nikah juga jangan takut, jangan insecure, tetap nonton video Bun Aya. Nah, bagi yang udah menikah, dulu tuh kita mikir melahirkan adalah sesuatu yang wow, berat banget. Bun Aya nggak bilang melahirkan dengan metode normal atau sesar, buat Bun Aya pribadi sama aja. Dan memang alhamdulillah qadarullah, Bun Aya melahirkan keempat buah hati dengan prosesi normal dan terbilang cepat. Tapi sekali lagi jangan sampai kemudahan yang Allah berikan kepada kita membuat kita tinggi hati dan merasa bahwa orang-orang yang tidak diberikan kemudahan atau jalan lain adalah seseorang yang tidak sempurna. Karena sejatinya setiap ibu adalah sempurna melalui jalannya masing-masing ya teman-teman. Pokoknya kita benar-benar ngejaga emosi, ngejaga pikiran, jangan sampai seluruh kemudahan yang Allah berikan kepada kita, padahal boleh jadi nih kemudahan yang sekarang kita rasain bukanlah hasil murni gitu ya dari usaha kita, bisa aja dari doa-doa orang-orang yang memang merasakan kebaikan kita. Atau mungkin dari orang-orang yang selalu menginginkan kita berada dalam posisi terbaik seperti orang tua, suami, saudara, dan yang lainnya. Nah, ngomongin budgeting para ibu rumah tangga nggak jauh-jauh dari yang namanya uang ya. Nah, banyak banget nih yang nge-DM, Bun Ai, kira-kira apakah benar bisa ngelola uang 50.000 sehari? Nah, kita ngebahasnya sambil ngeliat Bun Ai beres-beres sore ya. Karena kebetulan ring light ya patah, jadi Bun Ai ajak teman-teman untuk berkegiatan aja bareng Bun Ai ya. Sebenarnya kalau kegiatan harian itu Bun Ai sharing di video sketsa Bunda. Nah, ini sore hari alhamdulillah tadi Bun Aya rapi-rapi dapur sambil nge-refill susu dan kaldu ayam, jangan sampai ketukar. Dua hal yang mirip tapi berbeda enggak lah ya. Udah ahli masalah refill-refillan kayak gini. Jangankan warnanya beda, warnanya sama aja nggak bakal ketukar kalau ibu-ibu mah ya. Nah, sore hari biasanya Bunda tuh rapi-rapi rumah, terus mandiin anak-anak ya seperti biasalah. Seperti ibu rumah tangga kebanyakan. Nah, kalau ngomongin budgeting sendiri, ada orang yang memang bersemangat gitu atau memiliki target untuk memiliki penghasilan sendiri dari rumah. Ada orang juga yang memang mau fokus untuk mendidik anak-anak. Itu semuanya baik ya, teman-teman. Jadi, kita yang memilih untuk berpenghasilan dari rumah, jangan pernah memandang rendah wanita-wanita yang memang mau fokus aja ngurus anak. Nggak apa-apa minta suami, nggak apa-apa selama suaminya sendiri mah ya. Yang penting jangan suami orang ya kan. Nggak apa-apa teman-teman, please banget. Pokoknya kita tuh selalu semangat bahwa kadang-kadang syaitan itu kalau nggak bisa buat kita jadi orang jahat, bikin kita jadi orang sombong. Nah, sama nih kayak ngomongin kesombongan, kadang-kadang Bunda itu suka ngelihat reels dari teman-teman atau bahkan Bunda sendiri kalau ngeluarin konten mengatur gaji pas-pasan, baik 1,3 juta, 1 juta rupiah, 50.000, itu banyak banget kan yang nanya, apakah benar bisa cukup dengan gaji sekian? Masya Allah, tabarakallah. Bunda itu sampai ngeliat ya nontonin YouTube teman-teman yang emang real gajinya segitu teman-teman. Terus kita bakal bilang mereka hidupnya harus merana pilu, kita bakal bilang hidup mereka tuh penuh halu, kan enggak ya teman-teman. Jadi balik lagi, kalau ngomongin budget mungkin Bunda pribadi sekalipun itu budget masakan sehari mungkin 50.000 rupiah ya. Tapi itu emang di luar belanja bulanan, beras, minyak dan sebagainya. Kalau kita hitung secara total, secara detail, berapa sih kebutuhan kita selama satu hari, itu nggak bakal ketemu. Karena rezeki itu beda banget sama gaji teman-teman. Nah, ini Bunda sambil masak beras ya. Jadi kalau sekali tarik itu 150 gram, Bunda biasanya masak antara 5 sampai 6 tarikan sehari. Jadi sehari itu sekitar 800 gram sampai 1 liter kalau anak-anak lagi doyan banget sama lauknya. Alhamdulillah, barakallah. Dulu waktu anaknya Rafa itu bener-bener cuman sebulan 10 liter aja kadang gak habis. Sekarang alhamdulillah. Makanya Bunda bilang jangan membuat statement bahwa
ketika gajinya nambah, gaya hidupnya nggak boleh nambah. Itu nggak bisa kayak gitu. Kayak gini misalnya perihal beras aja nih, yang tadinya 10 liter itu cukup sebulan, sekarang butuh 20 sampai 25 liter. Apakah teman-teman bakal bilang bahwa gaya hidupnya Bun Ai nambah? Kan enggak ya, memang kebutuhannya juga meningkat. Makanya banyak juga di Smart Mom Class yang bilang, kok dulu gajinya 5 juta cukup ya, sekarang 10 juta tapi terasa kurang Bun Ai. Ya iya Marimar, karena emang kebutuhannya tuh meningkat. Nah, kalau budgeting sendiri bagi Buna itu adalah sebuah perjalanan di mana Buna harus menikmati setiap gelombangnya. Waduh, ini udah kayak kajil ya. Bukan kajil nih, kajol. Dimana gelombangnya kadang bener, kadang besar banget. Kayak bulan ini aja, jujur Buna pribadi banyak over budget. Tapi apakah kita bilang budgeting kita gagal? Apakah kita langsung bilang kita nggak sanggup nge-budgeting? Enggak. Sesuatu yang gagal kalau kita udah berhenti pada prosesnya. Kalau kita terus berproses, kita bukan gagal, tapi kita belajar cara paling efektif untuk mengatur budgeting kita. Jadi semangat ya teman-teman. Nah, balik lagi nih sama yang gajinya pas-pasan. Kalau ngerasa gaji aku pas-pasan, pilihannya tuh emang cuma dua. Kita mau menekan pengeluaran atau kita menambah pendapatan. Kalau ternyata dengan menekan pengeluaran, ternyata itu nggak menambah kebahagiaan misalnya. Yang kedua, dengan menekan pengeluaran, ternyata tuh nggak membuahkan hasil yang signifikan. Ya udah, mungkin langkah yang harus kita lakukan adalah menambah pendapatan. Kalau ngomongin menekan pengeluaran, Bun Ai yakin banget ibu-ibu di luar sana tuh borosnya untuk anak, hematnya juga untuk anak. Meskipun ya ada beberapa golongan, beberapa ibu-ibu yang hemat buat anaknya jajan tapi boros buat mereka nongkrong. Kalau anaknya mungkin sekolah beri seragam setahun sekali aja tuh udah kayak mahal banget sih biaya seragam. Tapi kalau mereka nongkrong harus yang kayak gonta-ganti seragam itu dianggap murah. Bunda nggak nyalahin siapapun, sekali lagi setiap orang tuh punya pilihan terbaik untuk hidupnya. Sama kayak Bun Ai yang kadang-kadang milih jasa untuk ngegosok loh. Jadi kayak kemarin sempat beberapa hari emang alhamdulillah Bun Ai lagi ada kerjaan banget ya. Sehingga kayak urusan ngegosok itu nggak sempat kepegang. Ya udah Bunda pakai jasa gosok. Yang sekali datang udah selesai, kita tinggal bayar. Nah, yang penting tuh disesuaikan aja. Misalnya nih dengan banyak kerjaan kita bisa menghasilkan sekian. Nggak ada salahnya kan kita menyisihkan gitu loh sebagian untuk membayar orang lain, meringankan pekerjaan kita. Kita juga nggak boleh kayak pokoknya harus kita semua yang ngerjain, nggak boleh nggak kita yang ngerjain karena nanti boros. Jangan kayak gitu. Boros, hemat enggak, sakit iya. Jadi jangan terlalu memaksakan. Nah, ngomongin lagi, kalau budgetnya pas-pasan, nggak ada pilihan ya udah, kita juga jangan terlalu banyak keinginan. Atau kita juga jangan terlalu banyak rebahan karena emang hidup tuh pilihannya cuma dua ya teman-teman. Mau males atau mau hemat. Kalau mau males nggak bisa hemat, kalau mau hemat nggak bisa males. Itu selalu Bun Ai masukkan ke alam bawah sadar. Jadi kalau hari ini nih kira-kira Bun Ai mau males ya udah berarti nggak bisa hemat. Baik dari masakan akan beli, jajanan anak-anak akan beli. Kalau budgetnya ada, kalau kira-kira nggak sayang ya udah nggak apa-apa. Tapi misalnya budgetnya ada, tapi aku sayang deh, mendingan buat ngisi sinking fund ya udah, berarti jangan males. Pokoknya intinya dari video ini Bunda mau ngasih tahu sama semuanya, termasuk Bunda pribadi, kalau emang gaji kita tuh ngerasa pas-pasan ya udah nikmati, syukuri dulu. Karena jangan sampai gaji yang kecil ini nggak kita syukuri, ujung-ujungnya kiri nggak dapet, kanan nggak dapet, besar nggak ada, kecil juga nggak punya. Nah itu kan yang berbahaya. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau emang kira-kira nih kita tuh udah berhemat abis-abisan lah bahasanya, jajan juga jarang, masaknya udah rajin. Tapi ingat ya, yang berhemat nggak cuma kita tapi sekeluarga. Jangan ibunya iya nggak jajan tapi anaknya, atau sebaliknya anaknya dihemat-hemat, ibunya nongkrong terus. Nah itu juga nggak boleh ya. Mama Bunda itu pernah bilang jangan sampai ya kamu anak baru jajan ciki, es dan sebagainya
kamu omelin sementara kamu nungguin anak sekolah jajan bakso sama apa gitu yang secara nominal jauh lebih banyak. Nggak boleh, itu zolim sama anak. Jadi mama bunda itu ngajarin kayak gitu. Dan emang mama bunda itu semua anak perempuannya alhamdulillah sekolah dan kuliah. Tapi setelah menikah nggak tahu lebih lebih disarankan untuk menjadi ibu rumah tangga. Kalau mau usaha nggak apa-apa dari rumah, tapi kalau bisa jadi ibu rumah tangga. Makanya waktu mau menikah nih, mama pasti tanya, udah puas belum nih main-main, udah puas belum nih kerjanya. Karena nanti begitu punya anak, mama pasti akan ngarahin untuk jadi ibu rumah tangga, teman-teman. Jadi kalau di rumah Bunda mah ibu rumah tangga udah biasa gitu. Nggak ada yang heran, nggak ada yang heboh gitu ya. Alhamdulillah, barakallah. Kalau ngomongin cukup, manusia mah nggak ada cukupnya ya. Yang bekerja juga hebat karena punya pahala juga di luar sana, menahan rindu, menahan kangen pastikan. Yang di rumah juga hebat, menahan amarah, menahan emosi sama anak-anak karena seharian mungkin kita ngelihatnya cuma seputaran rumah aja. Pokoknya semua hebat dalam versinya masing-masing. Makanya kehebatan yang Allah titipkan sama kita nih jangan sampai membuat kita merendahkan yang lain. Kalau ngerasa 50.000 cukup kemana? Jujur kalau di list mas harian iya pasti gak cukup. Cuman kan Allah tuh selalu beda ya matematikanya. Kadang Bunai sendiri ngerasa gitu, udah akhir bulan nih mepet-mepet, kira-kira gak bakalan cukup sampai gajian. Barakallah endorse masuk, barakallah komisi Shopee affiliate masuk. Nah itu kan nolong banget ya teman-teman. Meskipun kalau punya pribadi emang dikumpulin dulu. Jadi di video ini maafin banget kalau Bun Ai ngajak teman-teman untuk ngoceh nggak jelas ya. Mudah-mudahan besok ring like-nya udah bener. Jadi teman-teman nggak boring ngelihat Bun Ai mondar-mandir nggak jelas kegiatannya di sore hari. Ya sore hari Bun Ai kayak gini aja, ngeberesin anak-anak, rapi-rapi rumah semampu Bun Ai. Dan gak dipaksain juga karena alhamdulillah Pak suami itu gak pernah maksa untuk urusan kerjaan rumah. Jadi semangat budgeting yuk, semangat untuk mengatur lagi keinginan kita, semangat mengurus semua impian-impian kita. Bismillah, yang penting Allah setuju, semuanya akan jadi mudah. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi ya di video keluarga Bun Ai lainnya. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.